namanya resiko itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan lagi ngapain. 2006 itu saya kecelakaan, tengkorak belakang saya ada yang retak. Oke. Lalu muka saya ini di depan mata gitu ya kan, di bagian mata itu semua bengkak. Itu karena ada penggumpalan darah. Jadi ada salah satu syarat menurut dokter itu ada yang pecah, itu darahnya semua keluar gitu loh. Keluar dan numpuknya di sini. Oke. Saya dioperasi di Pulau Penang. Ada seorang tokoh agama yang pernah sharing sama saya. Dia bilang gini, ini sharingnya tahun lalu. Pak Hendra, yuk janjian yuk kita makan siang yuk. Tapi kali ini saya yang traktir ya. Nah, saya paling demen yang beginian. Oh, emang. Saya yang traktir ya, saya paling suka beginian. Sama, Pak. Siap Pak, di mana? Oh di sini. Oke, nah. Sama, Pak. Siap makan siang, kita ngobrol. Tiba-tiba dia bilang satu kalimat yang buat saya kaget. Pak Hendra, selesai makan siang ini, saya akan bunuh diri. Hah? What's up guys? What's up? Selamat datang dalam obrolan santai Mitra Mamul Mandiri bersama saya Hendra dan bersama saya Irwan. Ya, saya memperkenalkan diri, teman-teman sudah pada kenal juga lah ya. Ya, kalau apa ya? Pemain-pemain lama seharusnya sudah tahu. Ya, pemain lama sudah tahu. Oke, berarti ini khusus memperkenalkan diri untuk teman-teman yang baru. Iya, benar. Yang baru itu kan mungkin belakang ini kan mungkin tanda kutip melihat Bapak Hendra, ini kok mirip satu bintang film Hollywood, tapi mau beda nasib ya. Mau sapa, segan lantaran tidak kenal. Amin. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, Bapak Hendra ini wajahnya itu ya, kalau tanpa masker, kalau dilihat itu seperti Arnold Schwarzenegger. I be back. Wah, itu salah satu hashtagnya ya. Hashtag I be back. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang baru join di GAM3, kita perkenalkan ya, ini namanya Bapak Hendra. Ya. Strip Arnold Schwarzenegger. Oke, saya versi KW yang kesekian kayaknya Pak Irwan ya. Oke. Tapi mending Pak, saya sih nggak ada mirip siapa-siapa gitu loh. Mungkin belum ya. Belum ketemuan ya. Belum ketemu seperti itu. Jadi Pak Hendra, kan sesuai tema hari ini kita ya ngobrol santai lah ya. Namanya juga 45 menit ngobrol santai. Ngobrol santai. Oke, ya. Baik. Kita mulai dari salah satu info yang boleh dibilang yang mengejutkan ya. Mengejutkan. Nah, ketika semalam saya dapat berita ini, saya lihat di IG, saya kaget. Salah satu legend terbaik yang dimiliki oleh Indonesia semalam sore sudah meninggalkan kita semuanya. Ya, kalau GAM3 kan yang banyak yang hobi olahraga tersebut seharusnya sudah tahu. Pasti sudah tahu. Ya, usianya masih 30-an dan juga kejadiannya di lapangan pula. Ya, di lapangan. Di lapangan. Nah, sampai ada salah satu sahabatnya yang mengatakan bahwasannya meninggal di lapangan itu meninggal di lapangan itu pahlawan sport seperti itu untuk cabang yang dia geluti. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi gini, ada salah satu YouTuber, mungkin semua sudah tahu ya, namanya Dr. Tirta. Dia mengkaitkan kejadian, kita langsung boleh aja lah ya, artinya salah satu atlet terbaik nasional kita kan di cabang badminton. Itu kemarin kalau Pak Hendra ada baca berita di dunia bola juga ada yang sama seperti itu. Oh oke, yang dari Demak kalau nggak salah. Iya. Tapi dia nggak sampai meninggal. Nggak sampai menghadap sama yang mau kuasa. Karena itu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Artinya mereka tahu apa yang kalau kejadian seperti ini. Pemainnya atau dokter yang pelatihnya itu sudah berjaga, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, langkah-langkah medis makanya tidak meninggal. Jadi saya teringat saya kembali kalau masalah seperti ini ya. Teman-teman, mungkin kalau Pak Iskandar, Pak Chandra, Pak Hansin tahu loh. Ya. Itu kejadiannya hampir dengan sama yang dialami oleh Pak Hendra kemarin ya. Ya, tepatnya tahun lalu saya juga hampir ya di lapangan badminton juga seperti itu. Hampir
untung ada teman-teman yang bantu, yang memberikan bantuannya seperti itu. Ya. Nah, jadi saya teringat ada seorang pengawas lah ya, yang pengawas ya. di lapangan tersebut kasih saya sedokat. Nah itu taruh di bawah lidah, nanti bisa membantu seperti itu. Dan bersyukurnya lagi ada Pak Is yang manggil-manggil saya, Henahen. Nah kalau mungkin Pak Is gak panggil, waktu itu saya sudah jalan terus. Ya, gitu ya, nggak balik-balik. Nggak balik-balik lagi mungkin seperti itu. Nah saya bersyukur saya bisa ada lah sampai hari ini. Nah cuma ada yang nggak enak. Ada yang nggak enak. Dia itu sebentar teman-teman. Begitu Pak Hendra bilang nggak enak, saya agak khawatir. Ini pasti larinya ke Ya, saya. ya. Nah, apa yang nggak enak itu Pak Hendra? Besok harinya kan GM3 ada buat acara seperti itu. Di Traders ya? Di Traders benar, di daerah sana Traders. Nah saya masih ingat, baru masuk ruangan saja ada seorang teman yang bully saya teman-teman. Bro, Pak Mo Kyuli walan cui kwa, mai cui kang ho pe nyucu katanya. Nah saya coba menerjemahkan, bro kita main badminton, itu kita cari keringat loh. Jangan cari kerjaan lah buat teman-teman kita. Memang ada 2 teman sama si Ken yang antar saya sampai ke rumah. Nah sampai hari ini istri saya nggak tahu kejadian seperti Ya, itu. jadi teman-teman, kabar baiknya teman-teman, yang membuli Pak Hendra itu adalah saya teman-teman. That's a good news gitu loh. Ya saya dibully oleh Pak Irwan. Mungkin teman-teman yang tahu ceritanya itu ya pasti connect lah ya. Pasti connect lah. Cuma yang mau kita kaitkan dalam obrolan santai kita pada hari ini yang berada, namanya resiko itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan lagi ngapain. Kapan saja gitu ya. Kapan saja seperti itu kan. Dan juga tidak melihat umur. Yang namanya resiko ya, tidak melihat umur. Nah, saya pernah sharing pada beberapa waktu yang lalu juga sharing bahwasannya sakit itu tidak lihat usia. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Yang dilihat adalah organ tubuh kita yang terlebih dahulu menua. Seperti itu. Nah, sama seperti saya lah. Nah, kadang-kadang ada teman juga yang menebak usia saya masih 30-an. Wah, haleluya. Padahal sudah hari Kamis, teman-teman. Ya. Padahal sudah hari Kamis. Gitu ya. Nah, tapi masih ada yang beranggapan saya masih 30-an hari Rabu seperti itu. Saya sudah pertengahan. Nah, sekian puluh lagi sudah menuju ke hari Minggu. Iya. Ya kan, nah, seperti itu. Jadi, teman, tadi aku menarik dengan kata-kata Pak Hendra tadi gimana? Sakit itu kita harus melihat organnya. Oh, enggak. Sakit tidak melihat usia. Sakit tidak melihat usia. Tapi melihat organ tubuh yang terlebih dahulu mengalami penuaan. Gitu ya. Tapi yang paling penting teman-teman ya, sakit itu kita harus melihat bill perawatannya bro. Oleh karena Bill perawatan, oke. Oleh karena itu kita akan mengkonek ke dunia kita dong, kayak gitu ya. Oke. Satu resiko. Sebentar. Ke dunia kita dunia mana nih? Badminton kah atau? Badminton. bukan ya. Oke. Bukan. Tentu dengan GAB Itra Makmur Mandiri ya. Oke. Kata Pak Hendra kan saya menarik ya. Ya memang saya orangnya menarik sih. Saya gini Asik. loh, saya gini, artinya seorang atlet loh. Ya kan. Kita akan membayangkan begitu kita dengar kata atlet, tentu adalah seseorang yang dengan vitalitasnya mantap gitu loh. Dan tentunya juga menjaga pola hidup yang pola sehat. Pola hidup pasti kan. Atlet itu kan makannya nggak sembarang gitu. Ya benar. Lagi pula kalau nggak salah atlet yang meninggal tersebut juga mempersiapkan mau ke Olimpik di Jepang. Oke. Jadi Indonesia betul-betul kehilangan gitu loh. Kalau pemain-pemain bulu tangkis yang di GA Mitra Makmur pasti kehilangan lah. Seorang yang ini luar biasa sih. Nah itu artinya teman-teman kita seorang atlet yang kita lihat begitu sehat, yang begitu menjaga pola makannya kan gitu kan. Tapi juga bisa ada apa ya, tiba-tiba memang kabar yang tidak kurang baik lah kita kurang baik seperti itu. Artinya teman gini loh, kita yang jarang olahraga harus hati-hati kan begitu ya. Ibaratnya mereka yang sering olahraga pun kan bisa ada resiko lagi kan gitu kan. Seperti Dan itu. resikonya kita kalau yang jarang olahraga itu resikonya 2 Pak. Satu resiko ya itu ya sakit atau kematian. Kedua itu resiko kehilangan uang kalau kita tidak menggunakan kartu MBX kita sebenarnya. Kartu MBX. Ya makanya saya bilang sakit itu kita harus melihat biaya perawatan sekarang. Apalagi
saya dengar ya akan peraturan pemerintah kan ada rencana mempajakkan ya, artinya biaya pendidikan sama biaya rumah sakit sudah ada pajak belum ya? Sebenarnya kalau di billing sepertinya ya. Sebenarnya sudah ada Sepertinya ya, atau belum? ya. Sepertinya. Iya kan? Mungkin beda-beda juga ya teman-teman ya. Nah saya sih ya bersyukur lah ya sampai hari ini jangan sampai masuk rumah sakit. Cuma Ya. sih saya sering ke rumah sakit untuk urus krim nasabah, untuk pelayanan lah Ya, seperti jadi itu kan. Bro Hen, kita sambil ngopi, sambil santai. Oh iya, sambil ngopi. Kita santai. Cuma begini, Nah, aku berbicara tentang kopi Pak Irwan. Ah. Kopi-kopi apa yang kita minum itu buat kita sakit. Nah kan kita tadi ada bahas sakit kan? apa ya? Aku kalau gini teringat acara di stasiun TV apa gitu ya. Sering kasih kayak teka-teki seperti ini. Kopi-kopi apa yang kalau kita minum itu kita sakit. Nah, nggak connect. Coba lanjutkan dulu Pak. Simpelnya gini, kopi-kopi apa yang buat kita sakit? Kopi yang buat kita sakit adalah kopi Lydia daripada saya. Oh bener. Bener kan? Nah kopinya. Nah kan kita ada ngomong sakit. Nah balik ke billing lagi. Nah dulu ada yang sering kita. Dulu waktu saya masih usia sekolah, saya paling takut kalau misalkan berada di atau melewati lah sebuah kamar yang namanya kamar mayat. Nah Ya. baru-baru ini ke 2-3 tahun ini ada satu quote yang menarik lagi. Bukan kamar mayat yang ditakuti sekarang. Di sebuah gedung rumah sakit. Sebenarnya yang paling ditakuti bukan kamar mayat. Bukan kamar mayat lagi seperti itu. Bukan kamar mayat lagi. Jadi apa ya Pak Hendra? Kamar kasir. Kamar tagihan Bapak Ibu teman-teman seperti itu. Kamar tagihan ya. Artinya memang pasien yang sedang berobat itu bisa menular sakitnya, walaupun kita tidak terkontaminasi kan sama pasiennya, tapi kita bisa menular karena stres mikirin biayanya. Stres mikirin seperti itu. Nah sementara yang bisa kita lakukan kalau misalkan yang sakit inilah misalkan kan nggak ada kartu kesehatan misalkan. Nah yang bisa saya lakukan cuma 2. Saya nggak tahu nanti dari berada apa yang bisa dilakukan nanti. Yang bisa saya lakukan adalah 1 mendoakannya. Oke, yang kedua bantu galang dana. Itu saja. Seperti itu. Nah, jadi saya jadinya mikirnya gini. Balik lagi ya, yang namanya resiko bisa terjadi kepada siapa saja. Ibaratnya saya ingat seperti yang dibilang oleh Brother Irwan, sebenarnya setiap dari kita tuh pegang kartu antri. Iya, nomor antrian. Nomor antrian. Nah, ada salah satu atlet badminton juga yang kasih komentar ketika legend ini semalam harus berpulang kan. Nah saya setuju dengan kata beliau. Salah satu ganda terbaik peringkat nomor 2 di dunia. Beliau mengatakan seperti ini. Sesungguhnya kita juga lagi antri. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi teringat kata-kata saya ya. Jadi ingat Brother Irwan juga. Atau jangan-jangan kalian saling follow sama beliau ya. Nggak tahu juga ya. Saya pikir dia yang follow saya sih. Saya sih nggak follow back. Saya sih nggak follow back lah. Bahasa Anda sedikit angkuh. Soalnya gini, dia kan atlet pemain ya. Kita sih sudah lama nggak main. Kita sih sekarang melatih aja bro. Melatih saja. Oke. Nah jadi balik lagi resiko bisa saja terjadi sama siapa saja. Intinya seperti gini. Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimana seperti itu. Nah pertanyaannya kepada siapa saja. Dan kepada semua orang tentunya. Kepada siapa saja, semua orang saja. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap? Apakah mereka sudah siap? Dan apa yang sudah kita persiapkan? Ya, itu pertanyaan poin-poin penting ya. Ya. Apakah kita siap? Mereka dalam arti ya pasangan, anak-anak, sama orang tua, sama keluarga lah ya. Jadi kalau saya teringat ini ya Pak ya, aku mungkin Pak Hendra ya beberapa teman-teman yang sering melakukan prospecting itu kan yang selalu mendengar ada kata-kata apalagi orang Medan lah. Kita sih nggak takut mati lah katanya, kan gitu kan. Walang boknya sih, aku sering dengar kata gitu lah. Tapi sesungguhnya ya, saya yakin karena orang yang mengucapkan kata seperti itu adalah orang yang belum pernah mengalaminya. Bisa jadi. Saya pikir banyak teman-teman saya yang kalau saya prospek dia bilang kita sih nggak takut mati lah Irwan, kita hanya takut nggak dapat makan katanya gitu loh.
Oke. Saya sih ya percaya, oke, saya benar, itu benar ya. Karena begini, saya yakin orang yang kalau sudah di pintu ambang kematian tuh, saya yakin akan timbul kegelisahan. Oke, ya. Pastinya. Pastinya ya, saya yakin seperti itulah. Artinya Ya. memang teman-teman yang mengatakan seperti itu boleh dibilangkan di tanda kutip kan sombong ya. Artinya ya mereka belum sampai ke gerbang kematian itu ya mungkin ya. Tapi kalau udah di depan itu mungkin pasti akan muncul, waduh gimana anak saya gitu Ya, ya. benar-benar. Nah, saya pikir untuk apa kalau kita sudah mau sampai titik di pintu kematian baru memikirkan gelisah, khawatir terhadap keluarga kita. Kenapa kita tidak mempersiapkan hari ini? Jauh-jauh hari ya seperti itu Pak Iya. kan. Nah, memang saya jadi teringat ada seorang tokoh agama yang pernah bilang seperti gini dalam ceramah beliau. Sesungguhnya kematian itu enggak mengerikan. Yang mengerikan adalah kehidupan orang-orang yang kita tinggalkan Iya. nantinya. Seperti itu, Iya. ya kan? Nah, saya jadi teringat, saya juga pernah, kan Bapak juga tahu lah ya, kita hobinya kan sama, kita suka nulis-nulis juga seperti itu. Cuma masalahnya sampai hari ini nggak ada yang endorse kita ya. Iya, nggak ada yang Dari endorse hasil sih. karya kita. Nah tapi nggak apa-apa, itu bisa saling memberkati Ya, teman-teman yang, mudah-mudahan melalui podcast ini banyak endorse Pak. amin. Siapa tahu bisa sampai ke Mas Dedi ya, Iya, dipanggil kita ya. dipanggil kita. Mas Dedi yang mana nih? Nah, kan jadi lupa saya mau bilang apa tadi. Sesungguhnya orang tuh tidak takut akan kematian. Ya, Yang tadi mau ya, disampaikan oleh Bro. pada prinsipnya kita tidak takut. Oke, saya baru ingat. Resiko bisa terjadi, balik lagi ya namanya resiko. Nah, namanya hidup lah ya teman-teman, yang nggak lepas darinya namanya resiko. Resiko bisa terjadi sekejap tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Masalahnya, polis asuransi nggak bisa issue maksud saya dalam sekejap. Nggak bisa. Contoh misalkan sudah ada yang mau masuk. Ya kan? Nah, kalau latar belakang kesehatannya baik, ya is okay lah. Ya kan, nggak usah harus capek cek kesehatan dan sebagainya seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya, ya sebelumnya mungkin dia sudah ada riwayat atau apa, kan jadinya proses. Nah itu juga nggak bisa sekejap. Nah balik lagi, resiko bisa terjadi sekejap. Asik gaya saya ya. Iya. Resiko bisa terjadi Bakal di endorse nih. sekejap. Polis asuransi Tidak bisa isut tidak bisa issue dalam waktu sekejap. Asik. Asik. Jadi teman-teman, hari ini kan kita hanya ngobrol santai ya. Mungkin nanti tema kita tuh akan lari-lari ya. Ya, namanya santai kan. Ya, Nah, jadi harap dimaklumi. ya. Ini cerita warung kopi juga ini kan gitu ya. Masalahnya kita dua-dua juga host. Ya kan? Nah, Iya, terus dua-dua host. Hari ini dari narasumber ya berarti sumbernya juga dari mana-mana kan. Iya, Seperti jadi itu. Yang penting bisa memberkati aja teman-teman. Ya, intinya Minum. mohon dimaklumi kalau memang nanti tema kita akan lari-lari ya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena kita hanya ngobrol santai gitu loh. Ya benar. Nah, tapi seputar lagi tentang resiko, ya saya jadi teringat dengan, nah mungkin dari Pak Iwan lah ya, dari Pak Iwan. Kalau ada resiko, aku bisa ceritakan pengalaman pribadi ya. Oh asik. Saya tipe orang yang pendengar Saya yang gini, baik. saya mengenal dunia asuransi itu pada saat setelah saya kecelakaan, Oh, ya kan? oke. Beruntungnya saya, tanda kutip ya, itu kecelakaan saya langsung tidak pindah alam. Beruntungnya begitulah ya. Mungkin kalau gini, aku tahun 2006 saya 2006. kecelakaan. Ini ada bekas operasi di kepala saya. Itu Oke. ada legok sedikit ya. Itu Oke. kepala saya. Makanya untuk poni Bapak agak turun seperti Ya, itu sebenarnya ya. Oke. kemarin beberapa tahun itu kan saya selalu botak. Saya hanya Oh iya, oke, benar, membuka benar. aib saya sebenarnya. Bukan. Jadi saya menjelang. Anda jujur sekali Pak. Ya, ini kan sudah umur kan udah di hari Kamis. Kok makin Dari, malu saya. oh ya sih, asik. Jadi gini, 2006 itu saya kecelakaan. Tengkorak belakang saya ada yang retak. Oke. Lalu buka saya ini di depan mata gitu ya kan. Di bagian mata itu semua bengkak. Itu karena ada penggumpalan darah. Jadi ada salah satu syarat menurut dokter itu ada yang pecah. Itu darahnya semua keluar gitu loh. Keluar yang numpuknya di sini. Oke. Saya dioperasi di Pulau Penang. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan sawit. Oke. Dan beruntungnya saya satu ya. Yang pertama beruntungnya pertama itu saya tidak langsung pindah alam. Kedua, waktu itu saya masih bekerja dan semua biaya pengobatan itu ditanggung oleh bos saya.
Oke, berarti kita harus catat posisi kita masih bekerja, Iya. semua biaya pengobatan, biaya perawatan ditanggung oleh perusahaan. Iya. Oke. Nah, saya pikir waktu itu begitu saya mengenal dunia asuransi, setelah kecelakaan, saya baru mencari gitu loh. Bagaimana ya kalau seandainya waktu itu tidak ada bos saya gitu loh. Oke. Atau pada saat itu dalam posisi kita tidak sebagai seorang pekerja. Iya. Seperti itu. Atau bagaimana ya kalau ada di satu titik itu ya, kalau kita tidak mempunyai asuransi gitu loh. Oke. Nah waktu itu saya langsung berpikiran, sudah sembuh kan, saya hampir 4 bulan juga ya, cuti gitu ya. Dan ya beruntungnya ketiga adalah bos saya nggak pernah mengurangi gaji saya gitu loh. Oke. Full dikirim, bahkan Oke. dikirim obat Chinese itu, wah luar biasa lah bos saya gitu ya. Oke. Sementara berada lagi masa pemulihan pada Masa waktu pemulihan itu ya di rumah aja kan gitu kan. Oke. Wow. Jadi memang ini bos saya bilang salah satu bos terbaik saya lah kemudian gitu ya. Oke. Jadi gini, waktu itu saya sudah agak sembuh, saya mencari-cari lah karena saya sudah berpikiran wah resiko. Padahal saya kalau naik motor itu adalah lambat, saya nggak bisa cepat-cepat. Walaupun dulu sepeda motor saya legend loh, king loh, RS Wih, King gitu mantap. loh. Cuman di komunitas saya motor saya itu sering dibully orang oleh teman-teman saya. Sepeda motor kamu ini mantap gitu loh, legend kan, RX King. Tapi ini Kingnya King goblok katanya. Alasannya Alasannya setiap kita jalan-jalan saya selalu paling belakangan. paling belakang sampainya gitu loh. Karena saya nggak berani gitu loh. Oke. Dan itu orang yang tipe saya yang tidak seberani kencang pun bisa kecelakaan. Resiko itu bisa datang. Ya, gitu loh. makanya ada yang sering kita dengar juga lah ya. Kita nggak langgar orang, kita dilanggar sama orang. Benar. Nah, jadinya saya belajar begini teman-teman. Nah ini kita berarti udah mulai masuk ke topik yang lain lagi. Nah, untuk belajar kesabaran, menurut saya ya, belajar kesabaran, salah satu tempat yang terbaik adalah di jalan raya. Mungkin teman-teman setuju ya? Iya. Jalan yang satu arah dibuat 2 arah. Iya benar. Apalagi di Medan ya bro. Ya lah khusus Medan lah. Tapi kalau saya lihat di Kota lain masih mending lah. kota besar juga sama sih. Tapi orang Medan lebih Lebih bukias sih. iya. Tanda-tanda petik. Nggak semua ya, nggak semua. Nggak semua, seperti artinya itu. memang kalau kita ingat ya, ada satu kata dari mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Oke. Dia mengatakan begini, kalau Anda mau melihat keadaan suatu negara, baik itu bidang ekonominya, baik bidang hukumnya, baik bidang karakter masyarakatnya, itu tidak sulit katanya. Anda cukup memperhatikan jalan raya saja. Ya. Kalau rakyatnya menggunakan jalan raya itu sembraut, itu semua bidang yang ada di negara itu hampir sama katanya. Di kota tersebut. Oke. Dan itu benar gitu loh. Bisa jadi berarti berada ya. Iya, itu benar. Itu kata Lee Kuan Yew loh. Iya. Teman bapak saya gitu loh. Oh ya. Maksudnya teman waktu bapak saya baca-baca koran lah gitu lah. Iya, bapak saya menemani diri dengan baca koran ya ditemani Lee Kuan Yew. Berarti teman-teman darinya Papa Brada luar biasa. Iya. Orang-orang pejabat semuanya. Pejabat karena sering baca di koran. Dia kan menemani saya. Teman korannya seperti Ya, itu. dia kan teman Nah, saya jadi teringat dengan pengalaman Pak Irwan tadi yang sakit 2006 ya. 2006. 2009 2010. Nah, anak saya sakit opname di pining. Nah, setelah kita mau pulang, mau bayar billingnya, saya ditanya sama dokter tersebut, ada asuransi enggak? Itu ketika pada waktu itu saya sudah ejen asuransi teman-teman. Saya sudah ejen asuransi. Kan saya jadi ejen asuransi 2005-2006 lah. Oke. 2005-2006. Nah, putri saya sakit 2009 tahun 2010, antara itu saya sudah lupa. Nah, ketika kita mau bayar billing, dokter itu tanya, ada asuransi enggak? Enggak ada, saya bilang. Memang pada waktu itu belum masuk asuransi. Nah, saya bersyukurnya yang dokter itu enggak nanya saya, Bapak pekerjaannya apa gitu. Untung dia enggak nanya saya loh. Nah, pulang dari sana, nah saya baru mulai,
baru mulai Aware clear, ya, baru mulai aware seperti sadar itu. gitu ya. Nah memang kadang-kadang kita berpikir sepertinya kita harus dicambuk dulu, dalam tanda petik ya, dicambuk dulu, mengalami dulu, baru kita mau lebih aware seperti itu. Nah sama seperti kondisi kita hari ini lah. Nah baru-baru ini saya ada satu quote lagi yang saya ciptakan Ini saya ciptakan. Bapak Hendra ini mungkin cocoknya jadi motivator ya. Saya bisa jadi motivator, Dia bisa selalu jadi konselor, bisa jadi MC, apa aja bisa deh. Yang penting sesuai PO lah. Iya, susah PO lah ya, susah bayaran. sesuai bayaran, sesuai PO seperti itu. Nah malah kabar baiknya, nah saya bisa lebih all out kalau saya dibayar. Oh, Ya kan pasti. profesional ya, profesional pasti. seperti itu. Pasti Pak. Nah kan jadi lupa lagi kan mau bilang apa. Susah ya. Saya kan suka nulis code. Nah, untuk kondisi yang hari ini lah. Nah, bahkan code ini saya pakai juga ketika saya pimpin doa seperti itu. Sekarang ini masih banyak orang yang protes terhadap yang namanya prokes. Ya. Ulangi ya. Sekarang ini masih banyak orang yang protes sama yang namanya prokes. Nah, kita lihat protes sama prokes. T sama K saja kan. Nah, saya lihat. Nah nggak heran juga sih. Nah kenapa tiap hari ada orang yang positif? Ya. Ya karena dulu waktu awal-awal masa-masa seperti ini terjadi, oh siapa kena, kita nggak tahu. Ya kan? Nah tapi beberapa bulan terakhir ini sudah masuk ke orang-orang yang Dekat dengan kita ya. yang dekat dengan kita seperti itu. Nah teman-teman tempat saya pelayanan saja sudah banyak. Iya. Orang-orang yang saya kenal pun sudah banyak menghadap. Lagi-lagi nggak lihat umur. Seperti itu. Nah, salah satu teman entertain saya diduga karena itu juga sudah berpulang juga seperti itu. Oh iya. Makanya kadang-kadang saya juga jadinya satu sisi agak parno memang iya. Ya wajar lah. Wajar bro. lah. Nah, tapi kalau saya pikir karena saya parno Ya. bisa melindungi saya, kenapa nggak mau parno? Seperti itu kan? Nah, makanya masker saja saya pakai 2. Oh sama kita Pak. 2 lapis ya. Saya pun 2 lapis Pak. Jadi begini, aku teringat kata Pak Iskandar. Jadi di saat sekarang ini ya, yang makin menggila COVID ini ya, kita harus mempunyai pikiran itu semua orang itu sudah positif. Semua orang itu sudah positif. Kita harus menganggap semua orang sudah positif COVID. Oke, ya. Jadi kita bisa lebih apa ya, lebih aware, lebih peduli, lebih takut lah. Oke. Karena positif ya, yang positif ya, lebih takut. Misalnya kita bisa menjalankan itu prokesnya itu lebih maksimal. Ya. Oh ini sih sudah positif ini. Ini sudah positif. Jadi Ya, kita lebih ya. apa kan, lebih Ya. apa. Terus saya sering menggunakan kata-kata di podcast ini. Jangan lalai terhadap prokes. Jangan pernah lalai lah, karena COVID belum melandai bro. Karena COVID belum Melandai. Wis mantap. Bisa pantun juga berada kita Iya, ini. itu dari Metro TV bro sebenarnya. Tapi soalnya ada AB-AB-nya kan. saya senang dengan kata-kata itu. Lalai bro. dan andai. Oh, Ya. mantap. Terhadap prokes COVID jangan lalai, karena COVID belum melandai. Belum melandai. Oke. Itu saya sering menggunakan itu, karena saya pikir itu kata yang tepat. Ya tepat juga sih. Nah memang kita ibaratnya kan, nah saya jadinya ingat lagi akan quote yang pernah saya tulis. Sekalipun kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, ya kita harus meningkatkan proteksi kita. Salah satunya stamina kita, Ya. imunitas kita, sama asuransi teman-teman. Asuransi. Nah kita ngobrol santai saja sudah banyak topik ya. Banyak loh. Mencecau gimana-mana lah, tapi tetap nyambung Iya. ya. Entah- Mulai dari legend, sakit, resiko, COVID. Ya, ini Nah, padahal COVID bentar lagi dia udah mau ulang tahun 2 tahun. 2 tahun. Ini Seperti entah kita ngobrol entah bagus enggak mau tahu lah, hantam aja lah bro. Tetap saja namanya ngobrol santai kan. Kejar tayang bro. Kerja tayang. Emang kita lagi buat apa? Kejar tayang. Kayaknya lebih enak sih kalau kita yang namanya mau kejar case ya. Kejar kiss lebih enak Kejar sih. case ya. Tapi kalau kejar tayang sih oke lah. Oke lah. Nah, ya kita juga berharap obrolan kita yang tidak bermakna ini Iya. tidak bermakna, enggak juga lah ya, ada maknanya juga Ada lah ya. makna dan ada maknanya. yang tidak, tergantung Bisa- siapa yang menilai lah Ya gitu lah. tergantung siapa yang menilai, siapa yang mendengarnya seperti itu. Jadi paling begini. yang kita harapkan teman-teman bisa klik aja apa-apa yang kita sharingkan. Nah, seperti yang tadi. Anak ada asuransi enggak? Enggak ada.
Nah bersyukurnya dokter itu nggak nanya saya, Iya. Bapak coba Mikang. Nah kalau waktu itu saya bilang saya ejen asuransi, nah kan saya pasti dibully lagi sama dokter itu kan. Waduh. Nah bully Sorry. lagi, ingat lagi saya yang Ingat lagi kan? Sama teman yang bully itu. sama teman yang bully gara-gara saya hampir pindah alam lah. Pindah alam gitu ya. Gara-gara main bulu tangkis seperti itu. Nah Saya memang ingat kali itu loh kata-kata saya yo. Hendra, walang pak mau kyu kan? Si ai cuy gua, bukan cuy kangco. ya, mai cuy kamu penyusu. Nah memang ada Pak Is, ada Susan sama Ken yang antar saya pulang. Ya, yang gilanya kan sampai sekarang Pak itu istri Pak Hendra Nggak tahu. Friendly dia nggak tahu loh istrinya loh. Sampai hari ini istri saya nggak tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu, Nah, bukan Pak Lewat. bukan Pak Leo. Nah, malah saya lebih sering ceritakan kepada istri-istri orang-orang lain. Nah, saya juga percaya rekaman ini istri saya juga bukuai. Gak lihat. Ya, dia podcast nggak paham lah. Ya, broadcast saja mungkin dia belum tentu paham, apalagi podcast seperti Ya, itu. tapi kita kan ini kan seperti kita bilang kan tak kemana-mana lah ya. Kemana-mana, ya. Cuman ya udahlah kita coba ada satu topik yang aku senang. Tadi gini. Oke, nah. Tadi si Frendy sudah ada kasih beberapa topik. Oke. Cuma saya pikir kita sih nggak sampai kapasitas kita nggak sampai ke sana lah gitu ya. Saya pikir Kita berbicara sesuai dengan kapasitas kita. ya. Topik Jadi memang apa nih, berarti? tadi memang ada kekhawatiran nanti kamu siapa sih ngomongnya kok begitu ya. Artinya Oke, memang oke. tidak sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kita akan coba bawakan topik yang diberikan oleh Pak Frendy sesuai Kapasitas kita. Itu aja lah. Saya jadi teringat seperti gini. Mungkin ada beberapa kenalan lah kolega yang diberkati dengan anak spesial. anak yang spesial. autis maksud saya, anak yang autis. Oh ya, Nah, kita nggak spesial tuh. ya kita juga spesial sih, kita spesial. Nah, tapi mereka kan lebih spesial juga. Benar. Nah, ada seorang tokoh agama bilang begini. Jangan pernah menyepelekan anak-anak yang autis. Karena kita tidak tahu dari mereka akan lahir generasi seperti apa. Nah, bukankah kita lihat anak-anak spesial tersebut mereka punya karunia yang luar biasa? Iya. Punya spesial kan? Nah, saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu kita dunia lah diviralkan dengan satu yang namanya game Pokemon. Ya, game Pokemon. Nah, itu penciptanya Tapi tunggu sebentar. Pak Hendra ada main nggak ya? saya main yang Poke yang lain. Nggak main Pokemon. Sama saya nggak main Pokemon sih. Nah, saya Poke yang lain. Memang ada Poke yang lain. Nah, saya tipe orang yang nggak suka main game, teman-teman. Cocok kita hari Kenapa ini, Pak. saya tipe orang nggak suka main game? Karena terlalu gampang sekali game over. Iya, sama Pak. Sama kan? Nah, Saya dari dulu ya, saya nggak. game over. Nah, saya jadi teringat lagi. Kemarin main badminton hampir juga game over. Oke, jadi balik ke topik. game itu gimana Pak diciptakan tadi? Saya juga nggak tahu. Nah, itu yang create adalah anak spesial tadi. Nah, jadi maksud saya Maksud Pak Hendra game Pokemon itu diciptakan oleh seorang anak yang autis. Yang autis. Seorang anak yang autis. Nah, kita nggak tahu hasil karya-karya seperti itu kan? Seperti Ya. itu. Nah, berarti ibaratnya ya kita sesuatu yang luar biasa lah. Nah, kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ini saya jadi teringat ada seorang tokoh agama yang pernah sharing sama saya. Dia bilang gini, ini sharingnya tahun lalu. Pak Hendra, yuk janjian yuk kita makan siang yuk. Tapi kali ini saya yang traktir ya. Nah, saya paling demen yang beginian. Oh, emang. Saya yang traktir ya, saya paling suka beginian. Sama, Pak. Siap Pak, di mana? Oh di sini. Oke, nah. Sama Pak. Siap makan siang, kita ngobrol. Tiba-tiba dia bilang satu kalimat yang buat saya kaget. Pak Hendra, selesai makan siang ini, saya akan bunuh diri. Hah? Ini saya ngomongnya merinding. Ini udah mulai serius Pak ya? Padahal saya orang yang susah serius. Iya. Saya pun Bapak setuju. sebenarnya saya nggak yakin kamu serius sekarang. Nah, tapi yang saat tokoh agama ini bilang, selesai makan siang ini, saya akan bunuh diri. Karena saya merasa diri saya, hidup saya itu sama seperti sampah. Wow. Tokoh agama yang bilang loh, brother. Oke. Nah, saya nggak tahu kenapa pada saat itu saya tiba-tiba menjadi orang yang cerdas. Saya bilang begini sama tokoh agama ini, Pak, bukankah banyak mahakarya yang tercipta dari yang namanya sampah?
apalagi kita loh. Kita bukan sampah. Ya kan, dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik. Nah, kita punya kegiatan bukan? Kita punya kerjaan seperti itu. Nah, kita juga ada hal yang kita kejar lah seperti itu kan. Nah, banyak hasil karya tercipta dari yang namanya sampah. Nah, apalagi kita loh teman-teman, seperti itu. Maksud saya, mungkin dalam satu titik tertentu ya kita bisa down seperti itu. Ya. Kita bisa down, kita bisa depresi, bisa merencanakan sesuatu yang tidak baik seperti itu, tidak baik. Nah, tapi kita harus ingat juga ibaratnya, memang pada akhirnya kita harus pindah dunia. Akhirnya, tapi kalau bisa pindah dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, boco penyu kangko, kan lebih enak kan? Ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang kalau mau Hendra ini maksudnya begini, kalau teman-teman yang mau main badminton lagi balik. Jangan ajak dia, biar boco penyu kangko gitu maksudnya. Nah, kalaupun mau ajak main ya kita main double lah, jangan main tunggal lah. Main tunggal lah gitu. Nah, kemarin karena main tunggal. Nah, tapi oke lah kita. Makanya saya bilang tadi berarti. Ya kita kan selalu ini kan temanya lari lah ya. Namanya cerita warung kopi bro. Ya. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman ambil ya. Yang baik-baik saja seperti itu, yang baik-baik saja. Ada maksudnya, gini, aku tadi menarik oleh sama satu ide atau topik yang mau dibawa di podcast kita nih. Disarankan oleh Pak Randy. Okay. Dia begini kata. Aku mau tanya ke Pak Hendra, pikiranmu bagaimana ya menanggapi kalimat tersebut? Pikiranmu adalah sebuah magnet gitu loh. Itu bagaimana Pak Hendra, menurut Pak Hendra? Kita ya ngomong-ngomong santai lah ya. Ya. Ya ini sesuai dengan kapasitas kita ya. Artinya mungkin nanti ada jawaban-jawaban yang lebih bagus atau yang lebih benar dari teman-teman. Boleh di-share di grup ya. Mantau kita yang salah gitu ya. Ini ya sesuai pengetahuan kita lah gitu. Ya. Berarti susah pengalaman ya? Iya, berarti saya action sedikit. Pikiranmu adalah sebuah magnet, benar nggak tuh Pak Hendra? Pikiran kita adalah sebuah magnet. Nah, saya pribadi sih saya setuju. Nah, simpelnya seperti gini. Kalau kita menarik sesuatu yang baik, hasil yang datang pastinya baik. Pastinya baik. Kalau kita menarik sesuatu yang kurang baik, maka yang akan kita alami, yang kita rasakan, tentunya hal-hal yang tidak baik. Contoh gitu. Contoh misalnya, nah saya jadi teringat ketika bangun pagi, kalau bisa teman-teman ya ketika bangun pagi, ya kita berdoa ucapan syukur dulu. Duduk tenang, ucapan syukur dulu. Jangan tiba-tiba mungkin bangunnya kesiangan, aduh mak sial lah. Itu ada kata-kata yang negatif. Kata-kata yang timbul ya? Yang timbul seperti itu. Itu secara spontan biasanya? Spontan seperti itu. Nah, jadi saya jadi teringat ada seorang nasabah bilang begini. Kalau ada yang kata silo, kan kita orang Hokkien seperti itu kan. Mai kong silo, kong golo. Nah ya. Nah, kan berarti kita nggak bilang kata tempat. Nah, tapi kalau kita lihat budaya kita di hotel lantai 4 jarang sekali ada. Ya. Di mall lantai 4 jarang sekali ada. Biasanya di lift itu ditulis 3A. Seperti itu, langsung 3A seperti itu. Meskipun ada saya ingat di Medan dulu ada satu mall yang liftnya tuh ada 1, 2, 3, 4 memang. Saya masih ingat dulu saya sering sekali ke sana. 1, 2, 3, 4. Nah, memang hari ini mallnya sudah nggak ada sih. Ya. Nah, sudah ganti menjadi lebih megah lagi seperti itu, di Medan seperti itu. Nah, balik lagi seperti itu. Cuma kalau misalkan, ya kita balik lagi lah. Kalau kita bilang dari nama misalnya. Kan dari nama, kalau ada nama-nama yang negatif, tapi saya lihat usaha dia juga positif. Ya. Seperti itu kan. Ya, memang balik lagi ke kita sih, balik lagi ke kita. Pikiranmu adalah sebuah magnet. Ya, pikiran kita sebuah magnet. Kalau kita menarik hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik akan datang. Nah, kalau kita mendatangkan hal-hal yang benci, contoh misalnya seperti gini lah. Saya ingat ada seorang leader saya pernah bilang seperti gini. Hendra, jika kamu dimarahin oleh ayah kamu sekali saja, dan kamu mengingatnya berkali-kali, itu sepertinya papa kamu marahin kamu berkali-kali. Padahal papa cuma marah sekali saja. Nah, tapi saya yang menciptakan itu. Nah, lama-lama kan ibaratnya jadi timbul dendam, amarah seperti itu kan? Seperti
jadi apa ya, attachment ya, jadi kemelekatan gitu ya. Jadi seperti melekat itu. di pikiran yang ngerinya terlekat di subconscious kita, di alam bawah sadar kita. Jadi seolah-olah nih orang tua ini bapak saya ini pemarah. Ya, gitu. nah sementara yang pernah saya tahu adalah alam bawah sadar kita tuh nggak bisa melihat sesuatu yang nyata atau yang enggak. Benar. Nah, alam bawah sadar kita tidak bisa menyadari ini hal yang nyata atau tidak seperti itu. Dan bahayanya Pak Hendra ya, saya pernah baca satu artikel, segala aktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari itu kita menggunakan hampir 98 itu dari alam bawah sadar. Hampir 98% dari alam bawah sadar kita. Iya. Oke. Yang kita dari yang ketika subconscious ya, yang conscious yang sadar itu kita jarang gunakan. Oke. Itu bahaya. Makanya kita harus mengontrol alam bawah sadar kita. Cuman itu ada caranya nanti. Iya. Nanti mungkin dari pakar-pakar yang susah. Cuma saya pernah teringat karena tadi Pak Hendra ada satu leader, Pak Hendra mengatakan kalau orang tua bapak kita marah ke kita sekali, tapi kita mengingatnya itu berulang-ulang, itu seperti seolah-olah bapak kita tuh marah kita berkali-kali gitu loh. Jadi karena subconscious, karena pembuktian subconscious karena gini, kalau kita mau makan tutup mata pun kita bisa masuk ke mulut loh sendoknya. Itulah subconscious. Kan gitu ya. Itu saya dari teringat itu sih. Oke, lanjutan Pak Hendra itu gimana? Ya. Pikiran itu magnet. Nah, terus kalau bisa kaitkan sedikit lah ya. Nah, pikiran itu magnet. Sama juga yang namanya dengan perkataan. Perkataan itu juga berbahaya. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik akan datang. Nah, sama seperti kita lah. Buka sih kia. Kita ibaratnya sudah marahin anak kita kan? Ya, benar. Hamik kia lagi, entah anak apa seperti itu. Nah, yang parahnya tuh kau cengkia, padahal itu anak kita gitu loh. Itu. Padahal itu anak kita. Saya. Berarti benar. Gimana tuh coba? Benar. Kau cengkia, bapak yang marah dia loh. Ya. Berarti bapaknya siapa itu bro? Ya, seperti itu. Saya jadi ingat ada seorang teman ketika berkunjung ke tempat temannya, nah ini ayahnya lagi marah-marah. Kau cengkia. Jadi teman saya bilang berarti itu si kau cengkia lo. Ya. Nah dia nggak sur pula. Loh Cemisul, kamu bilang seperti itu. Lah Cemisul ngomongnya seperti itu. Benar. Hati-hati dengan perkataan kita. Iya. Ya itu artinya begini ya. Mudah-mudahan begitu saya mempunyai anak sampai sekarang kita harus bisa membedakan ya. Gini. Ada anak yang memang aku dulu pernah ikut sebuah parenting lah ya. Bahkan Pak Hansin juga pernah. Itu masuk ke komunitasnya gitu loh. Komunitas parenting. Iya. Oke. Saya sama Pak Hansin dulu sebenarnya pembicara ini diundang oleh Panin sih. Diundang oleh perusahaan kita. Oke, Panin. Itu Pak Friendly kasih tanda 5 menit. Tapi lebih nggak apa-apa ya Pak Friendly ya? Lebih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Ya semoga bayaran kita juga lebih ya loh. Dibantu doa ya Pak Friendly. Ya. Jadi begini, artinya begini. Dari parenting coach ini saya banyak belajar. Parenting coach, oke. Ya, saya banyak belajar. Artinya memang betul kata Pak Hendra. Sampai sekarang sih saya mudah-mudahan kata-kata yang saya ucapkan kepada anak saya itu saya sudah ganti, saya sudah switch ganti ke lain gitu. Artinya begini, misalnya contoh. Kalau anak kita malas, kan biasanya orang tua ya, saking emosinya bilang memang dasar pemalas kan. Gitu, kan. Oke. Terus kalau kita bilang gini loh, kamu itu harus agak rajin sedikit. Artinya sama nggak? Artinya sama sebenarnya kan? Untuk tujuannya sama. Tujuannya sama. Penyampaiannya beda. Gitu. Betul. Saya sih senang gitu. Artinya karena kalau kita bilang anak kita pemalas, yang saya takut itu seperti kata leadernya Pak Hendra itu. Kata kita kan masuk ke subconscious anak kita, dan dia melekat. Dia akan seperti mengulangkan memang saya pemalas ini, saya pemalas. Otomatis dia akan gimana? Dia akan jadi pemalas terus. Iya, benar. Yang ngerinya itu saya begini ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya yang punya anak, kita sering diskusi lah ya masalah parenting kan. Ini gue bilang sepertinya jauh ya tema kita ya. Ini masalah ini kan dari pikiran gitu loh. Pikiran. Jadi maksud saya dia akan terikat disconnect juga benar. Disconnect kan gitu kan. Artinya gini.
Jadi lupa saya sebenarnya mau Nah, ngomong apa. sepertinya Brother Irwan mau Ya, ada gini, berbicara dari ada, hati sepertinya. Ada enggak? Ada teman-teman ini bukan curhat. Saya Bukan curhat. saya kemarin kasih coaching ke teman-teman saya yang sebagai orang tua juga. Brother Irwan kasih coaching. Oh iya, Kok berani sekali, Brother? berani karena sok lah. Oke. Saya karena tadi mau Saya ada, sih orangnya enggak pintar, cuma agak sombong aja agak gitu. sama. Cuma mungkin tadi mau sharing lah ya, berbagi. Iya, mau seperti itu. sharing yang saya dapat dari parenting coach lah. Ya, ya. Sebenarnya sih contoh ya, yang kita khawatirkan gini, anak kamu nih bodoh gitu loh. Bodoh. Ya. Kan banyak orang Medan, bukan orang Medan lah, hampir semua orang tua Ya. kadang-kadang karena mengucapkan kalau anak itu bodoh gitu loh. Saya bilang begini teman-teman, sebenarnya anak zaman sekarang itu kalau bahasa Hokkien home ya. Saya bilang begitu loh. Tapi begitu masuk sekolah, paimia. Kenapa? Saya diskusi sama teman-teman. Waktu anak zaman sekarang kalau sekolah, waduh, banyak sekali kegiatan anak itu. Nanti les ini, les itu, les ini, les itu gitu. Tapi kita nggak pernah bertanya kepada anak kita. Saya selalu bertanya kepada teman saya, ini maunya kamu atau maunya anak kamu? Betul. Jangan-jangan maunya kamu. Ya. Kamu memang mau memberikan terbaik untuk anak, tapi kamu pernah nggak diskusi dengan anak? Betul. Ya kan? Ya. Nah, kamu paksanya les ini, les ini, les ini, les ini, les itu. Ini itu. Terakhir dia kan namanya capek lah. Ya. Dan kata-kata yang muncul nanti itu kamu bodoh. Ya. Lu aneh gongki, kamu anak yang bodoh gitu loh. Papa nggak gitu loh dulu. Kamu ini bodoh sekali. Dan bahayanya yang saya korelasikan dengan kata leader dari Pak Hendra. Anak itu akan teringat gini loh. Nanti di dunia dia sudah besar gitu ya, atau dia kerja, dia mau kuliah. Dia akan selalu bagaimana ya kalau anak itu akan mengatakan, gimana saya bisa pintar? Orang tua saya sudah mendoktrin saya bodoh. Orang tua kandung saya sudah bilang saya bodoh. Ya. Otomatis ya saya memang bodoh gitu. Ya, benar. Itu bahayanya kata-kata kan. Ya, balik lagi ke pikiran tadi magnet kan? Karena dia jadi Ya. magnet buat dia kan. Ini ditariknya kan. Oh ini. Ya. Jangankan orang lain loh. Kalau orang lain yang ngomong saya bodoh, saya nggak terima katanya gitu loh. Tapi ini orang tua sendiri, orang tua kandung yang bilang saya bodoh. Wah itu kan bahaya sebenarnya. Maka teman-teman itu harus diperhatikan. Sampai sekarang sih mudah-mudahan saya belajar terus ya. Saya jarang menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, mungkin kita bisa ganti ya, berarti ya. Contoh misalnya bodoh, kita bisa ganti. Kamu harus lebih pintar. Kamu lebih pintar, ataupun kamu bukan bodoh, cuma kamu kurang pintar. Iya. Nah kan berarti ada pinternya. Kamu bukan bodoh. Yang melekat. Cuman kurang rajin belajar. Kurang rajin belajar seperti itu. Jadi begini ya, ada 3 kata ajaib yang kita wajib gunakan di dalam keluarga. 3 kata ajaib. Iya, saya sering gunakan itu sebenarnya. Yang pertama, kata tolong. Tolong. Oke. Kedua, kata terima kasih. Terima kasih. Kata ketiga itu adalah saya sayang kamu. Saya sayang kamu. Ya mudah-mudahan ini yang sering saya gunakan untuk istri dan anak saya gitu loh. Tapi istri Bapak sendiri kan? Pasti Pak. Oh, oke. Istri saya cuma 1 kok. Nah, dan nggak ada rencana 2. Jadi gini. Nah kalau ada rencana berarti saya dapat job lagi. Saya jadi mengkaitkan ke yang tadi. Ke yang tadi pikiran ya. Tapi sampai sekarang anak saya tuh sering mengatakan Papa I love you gitu. Pak aku sayang kamu gitu loh. Anak saya kalau mau apa-apa minta izin dulu. Itu satu. Kedua dia sering minta kata tolong. Pak bisa tolong ambilkan. Karena kenapa dia bisa begitu? Karena dia melihat orang tuanya kan. Oke. Ya memang kita adalah leader yang paling dekat dengan mereka lah. Iya karena begini saya juga cerita sama istri gitu loh. Istri Bapak maksudnya? Iya, istri saya. Yang enggak seperti Bapak cerita ke istri orang kan gitu kan. Ya tadi kan Mas badminton kan. Enggak berani gitu loh. Jadi gini. Istri orang pun karena saya lagi prospek. Jadi kan ada contoh maksudnya. Jadi begini. Membela diri maksudnya. Saya begini ya. Saya kemarin kan aku sama istri sering diskusi. Artinya kita diskusi hubungan gimana bagusnya lah gitu. Sebenarnya apalagi kan dia juga aktif di keagamaan ya. Saya bilang diskusi. Sebenarnya kita belajar agama itu kan, kita harus mempraktekkan dan ladang untuk belajar yang paling susah tuh orang di keluarga sendiri. Di keluarga, benar. Dekat. Benar. Kemudian contoh ya.
Kita sering mengatakan, contoh aku bilang ya, Pak Hendra lah, kalau kita makan ke restoran, pesan menu ini, menu A, pelayan datang ngantar, biasanya kita ngomong apa? Terima kasih ya Mbak. Saya selalu kan? Selalu ya. Malah kadang-kadang saya tukang parkir pun saya panggilnya bukan Mas, bukan Bang. Bos. Ya. Thank you. Ya, thank you ya. Nah, saya percaya juga. Pertanyaan saya ini pertanyaan saya ini. Kalau di rumah. Nah, itu dia. Mekomeng ya di rumah. pasti beda maksudnya. Nah, ibaratnya ya benar-benar. Jadi konek saya. Jadi konek ya. Istri kadang-kadang gak usah yang aneh-aneh lah, masak Indomie aja lah atau buat kopi aja lah. Ditaruh. Lu si pau make kopi ya? Aneh pai 5 gitu loh. Ini kopi apa gitu loh? Sharing pengalaman pribadi teman-teman. Ya kan gitu. Maksudnya begini, artinya kita terkadang kita menjadi munafik. Ya benar. Kok kita baik di luar, di dalam kok garang gitu loh. Untuk apa? Gitu loh. Seharusnya kebalik kan? Seperti itu. Artinya anak-anak itu ada orang tua pasangan lah ya. Apa-apa itu cobalah kata 3 ajaib tadi, gunakan itu, saya yakin harmonis lah. 3 kata ajaib. Tolong. Terima kasih. Aku sayang kamu. Tolong, terima kasih, aku sayang kamu. Nah, itu jadi 3 kata ajaib. Tema ini kan lari ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini bisa menjadi dapat ya. Ya. Yang penting yang teman-teman catat yang baik-baik aja ya. Nah, yang belum baik ya nanti kita sempurnakan. Jadi kalau tadi kita kembali lagi ke tema itu ya, Pak. Nah, pikiran adalah magnet. Begitu juga dengan namanya perkataan. Saya begini. Perkataan juga doa, teman-teman. Saya pikir pikiran, saya juga setuju dengan kata-kata itu. Karena begini, itu bisa dibuktikan, bro. Dulu kalau Pak Hendra pernah melihat sebuah buku atau videonya The Secret. Oke. Sebenarnya pikiran kita itu mempunyai gelombang atau mempunyai energi. Atau frekuensinya kan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah loh. Betul. Kan gitu ya. Kalau di video The Secret itu kan dibuktikan seperti ini ya. Ada volunteer itu kan atau peserta lah ya, atau mau dicoba itu kan. 5 orang atau 6 orang itu semua ditempel elektroda namanya ya. Yang disambungkan ke CPU kan. Disambungkan. Kata dokternya begini, kalau itu semua tutup mata, coba kamu, ini yang 5 orang nih ya, coba anda ini pikirkan sekarang Anda sedang di posisi lapangan jogging track, mau lari, mau lomba lari gitu loh. Ya, kamu di nomor 1, nomor 2, nomor 3, sesuai dengan, kamu seolah-olah di dalam pertandingan lah katanya begitu. Kalau saya bilang, atau dengan suara tembakan, atau go, kamu lari ya gitu ya. Walaupun dalam pikiran gitu kan. Nah, dokternya mengatakan, kalau saya bilang go, Anda 5 orang ini harus berlomba lari di dalam pikiran. Gak mau tahu saya. Pokoknya kamu harus berpikir kamu sedang dalam pertandingan lari. Begitu dia bilang go, semua kan lagi pikir nih, saya berlari sekencang mungkin lah gitu ya. Dan elektroda yang tadi ditempel di kening mereka tuh di CPU monitor semua grafiknya naik loh. Frekuensinya naik. Artinya begini, itu bahayanya pikiran tuh memang ada powernya. The power of thinking jadinya. Iya. Tumben saya ngomong bahasa Inggris ya. The power of thinking. Jadi saya bilang juga sebenarnya kan ada salah satu nabi lah, ya saya bilang nabi lah. Tokoh agama yang cukup populer mengatakan pikiran itu adalah pelopor. Pikiran adalah pelopor. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Oke. Ya kan? Ya. Itu saya sih yakin karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Seperti itu, benar-benar. Jadi balik lagi pikiran adalah magnet. Nah, seperti yang buku yang tadi berada sharing kan, buku The Secret. Saya bacanya 2 kali buku tersebut. Tapi ketika ada orang yang bahas buku itu, nah satu quote yang selalu saya ingat akan buku itu adalah think become thing. Think become thing. True. No. Think become thing. Berpikir menjadi sesuatu. Think barang ya? Barang. Sesuatu. Seperti itu. Jadi pikiran menghasilkan sesuatu. Iya. Makanya sebenarnya kita harus pikiran itu, pentingnya pikiran itu ya. Kita akan korelasikan dengan dunia asuransi ya. Kalau kita pikir gini,
Pikiran itu akan membentuk kamu ya. Pikiran itu akan mempengaruhi pikiranmu, akan mempengaruhi tindakanmu gitu loh. Oke, iya. Ya kan? Iya. Tindakanmu itu akan mempengaruhi ucapanmu. Gitu. Iya. Jadi pikiran, tindakan, ucapan menjadi sesuai track gitu loh. Iya. Itu yang juga disampaikan oleh pendiri Tokopedia. Oke. Oh, teman-teman Bapak ngeri-ngeri semua ya? Iya. Teman saya di YouTube maksudnya saya bantu. Saya lihat di YouTube. Jadi kemarin ada Putri Tanjung ya. Putri Tanjung Ya, salah satu pebisnis yang top juga. Apalagi anak-anaknya Khairul Tanjung kan dia membuat, kan ini sekarang kan salah satu marketplace Tokopedia, saya bilang merek lah ya. Tokopedia sama Gojek kan merger kan, menjadi go-to gitu loh. Mereka diundang oleh sama Putri Tanjung, William sama CEO-nya Gojek. William mengatakan, ya pikiran kita itu harus positif dulu gitu loh. Karena kalau pikiran kita positif, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita tuh juga akan mempengaruhi ucapan kita. Sama perkataan kita. Itu yang bisa kita gunakan di dunia parenting sebenarnya kan. Nah, artinya begini, kalau kita bisa menjaga pikiran itu, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya seperti yang kata Pak Hendra tadi, pengulangan itu kan menjadi secara otomatis kan. Seperti itu. Nah, cuman ini kan sebenarnya aku kemarin ada ngobrol-ngobrol sama Pak Chandra ya. Sebenarnya kita tahu lah. Nanti mungkin ini jadi PR-nya Pak Iskandar atau Pak Heri ini. Artinya kita kasih PR dong. Jangan kita aja dong kan gitu kan. Saya soal PR saya nggak ikut ya Pak Heri. Jadi gini. Kemarin saya cerita sama Pak Chandra gitu, ngobrol lah di bawah ruang kaca kan, ngobrol. Sebenarnya agent kita, termasuk saya sendiri, kita sudah tahu sebenarnya secara teori gitu loh. Kita sebagai agent, tindakan kita harus begini, pikiran kita harus begini. Cuman pelaksanaannya itu sulit. Kenapa bisa begitu? Gitu. Nah itu nanti disambungkan oleh Pak Heri lah ya, sama Pak, mereka yang punya kapasitas. Pak Heri, Pak Iskandar, Ibu Nuri sama Ibu Tiu lah. Yang punya kapasitas. Ya orang itulah nanti yang memberi jawabannya ya. Nah, cuma kita balik lagi, pikiran adalah magnet. Hati-hati dengan pikiran kamu. Apa yang kita katakan seperti itu. Ya, artinya pikiran itu adalah pelopor. Nah, pikiran adalah pelopor seperti itu. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran, benar nggak? Dari pikiran dong. Ya. Bagaimana ya? Kalau dulu belum ada AC, orang mikir bagaimana ya biar bisa dingin kan? Karena dari pikiran dulu. Berarti kita bisa juga bagaimana ya kalau sebelumnya kita nggak punya proteksi. Nah kita juga saat ini juga, apalagi masa-masa seperti ini berada ya. Masa-masa seperti ini yang namanya proteksi, ya itu juga hal yang penting. Nah, terus bukan hanya prokes yang penting, proteksi juga penting. Jadi tapi gini Pak Hendra. Kalau Pak Hendra, nah sepertinya Pak Tanjung hubungi. Iya Pak Tanjung hubungi saya. Pak Tanjung hubungi. Memang teman-teman dari berada Irwan kita ngeri-ngeri. Pak Tanjung yang di warung kopi sebenarnya. Oh Pak Tanjung warung kopi, oke. Ada yang aku ngutang sama dia mas. Kita berapa menit lagi by the way? Jadi gini. 6 menit lagi. Ada quote lagi nih Pak. Bukan quote ya. Kalau mengenai pikiran ya. Aku mau tanya ke Pak Hendra, percaya nggak ya? Percaya. Pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan kamu. Oh iyalah. Perasaan kamu bisa mempengaruhi tindakan kamu. Percaya nggak? Pasti. Nah, kalau misalkan saya berangkat dari rumah dengan hati yang panas, yang emosi seperti itu. Nah, saya gini-gini meskipun culun Pak ya, wajah saya kelihatan. Culun ya? Culun. Yang nggak culun gimana bro? Nggak culun waktu tidur aja mungkin. Yang gininya culun ya? Yang nggak culun waktu tidur aja. Nah, saya culun-culun begini, saya tipe orang yang ibaratnya gampang juga naik seperti itu. Nah, ini harus nah, yang ini jangan dicontoh teman-teman ya. Don't try this at home. Don't try this at home. At anywhere lah, seperti itu sesuatu yang tidak baik. Nah, saya gampang sekali seperti itu. Nah, tapi ini mulai belajar lah untuk berubah, untuk memperkatakan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, contoh misalkan kalau tiba-tiba ada motor yang serempet, nah itu saya dulu marahin orang itu. Sampai marahin, saya lihat spion, dia kejar nggak? Kalau dia kejar, saya pasti lari juga. Seperti itu. Tapi belakang ini saya ganti. Nah, saya nggak sesekali masih, tapi sudah kebanyakan. Nah, saya memperkatakan hal-hal yang baik seperti itu. Memperkatakan hal-hal yang baik, salah satunya
Daripada saya memperkatakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kutuk lah maksud saya. Nah, saya ganti menjadi hal-hal yang baik, menjadi berkat seperti itu. Oke. Nah, Jadi mungkin kan kita sudah melebihi waktu ya. Cuman Ya. aku tapi tadi katanya seperti gini. Saya ini 6 menit cuma begini. atau 12 menit. Aku tetap akan memberi PR kepada Pak Iskandar, Pak Heri, Nah, balik lagi soal PR saya enggak. Ibu Nuri sama Ibu Tio. Begini, Ya. kita kan sebenarnya kan sudah tahu ya. Sebenarnya pikiran kita apa yang kita mau kerjakan di dunia asuransi sebagai agent itu apa. Dan kita sudah tahu sebenarnya. Secara teori gitu ya. Oke. Cuman waktu pelaksanaannya, aksinya itu kenapa agak apa ya? Oke. Itu nanti mungkin nanti diberi jawaban sama Pak Heri, Pak Iskandar, Oke. Ibu Nuri sama Ibu Tio. Cuma begini, nanti aku menarik tadi. Nanti kita akan kalau kita ada kesempatan lagi Pak Hendra, kita akan bahas tema pikiran mempengaruhi perasaan kamu. Perasaan kamu bisa mempengaruhi tindakan kamu. Juga sebaliknya, Asik. tindakan kamu bisa mempengaruhi perasaan kamu. Ini kalau boleh request mungkin ada narasumber kita yang juga wanita mungkin ya. Iya. Perasaan kamu laki-laki, perasaan wanita juga iya, beda. perasaan kamu bisa maksudnya. mempengaruhi pikiran kamu gitu loh. Balik sebenarnya kan. Ya. Nah itu Betul, nanti di podcast selanjutnya lah ya. Ya. Ini juga kita sudah melebihi waktu. Cuman Ya. teman-teman terima kasih. Kalau teman-teman mendengarkan atau mengambil kata-kata yang positif ya Yang gitu ya. baik-baik saja teman-teman. Yang baik-baik saja ya. Soalnya ini pun kita pun ibarat ngobrolnya tak bermakna lah. Kejar tayang bro kan gitu ya. Ngobrolnya tidak bermakna, tapi ada makna yang Tersirat ya? tersirat yang sudah kita suratkan kepada Ya, teman-teman. semoga bermanfaat ya. Oke, Kok dadah. mau? Oke, jadi kita akhiri saja berada ya. Akhir ya. Baik teman-teman, thank you teman-teman M3, teman-teman yang menyaksikan dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada hari ini ataupun nantinya menyaksikan video ini ya kita berharap lah ya dari apa yang kita sampaikan ada hal-hal positif, hal-hal yang baik yang bisa teman-teman pegang seperti itu. Contoh seperti yang tadi, pikiran adalah magnet, hati-hatilah dengan perkataan kita karena itu adalah doa. Ya namanya doa, sesuai waktunya pasti akan dikabulkan. Iya. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan pikiran kita, dan juga balik lagi, nah bukan hanya prokes yang harus kita ikuti, bagi yang belum punya proteksi, itu juga harus kita pikirkan. Iya. Ambil ya teman-teman, ambil yang baik-baiknya saja. Ambil yang baik-baik saja, karena Iya. kami berdua adalah orang-orang yang baik. Iya. Walaupun kalau ada yang nggak baik jangan diambil lah. Jangan diambil, itu bukan kami. Itu bukan kami sih. Oke, teman-teman. Sampai Oke, jumpa ya. thank you guys. Salam sehat untuk semuanya. Thank you.